Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Kesumo Khairul Syifa dengan NIM 1908304120. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ulasan dari dua buah buku yang udah saya baca. Yang pertama, The History of the Quranic Text, dan yang kedua, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, saya akan mengulas buku yang pertama terlebih dahulu, yaitu The History of the Quranic Text. Sebelum masuk ke pengulasan, saya akan menjelaskan identitas buku terlebih dahulu. Dari sumber yang sudah saya cari, yaitu sumber Sulastama Library, judulnya The History of the Quranic Text, Sejarah Teks Al-Quran dari Wahyu sampai Kompilasi. Penulisnya Profesor Dr. M.M. Al-Azami. Penerbitnya Gema Azani. Tahun terbitnya 2005 dengan kategori Islam dan nomor ISBN-nya 9795619375. Nah, sebelum masuk ke pengulasan, teman-teman harus tahu sinopsisnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa baca di sebelah sini. Dalam bab 1, yaitu pendahuluan, berisikan pernyataan-pernyataan atau pendapat mengenai Al-Quran dari beberapa tokoh ilmuwan. Salah satunya yaitu William Muir. William Muir pernah menyatakan pernyataan seperti ini: Islam sebagai musuh peradaban, kebebasan, klaim kebenaran seperti dunia telah mengakuinya. Kenapa sih William Muir ini menyatakan seperti itu? Pernyataan ini dilontarkan oleh William Muir lantaran tak ada manusia yang bersikap toleransi kecuali menebar rasa benci dan curiga terhadap Al-Quran sejak abad-abad silam hingga saat ini. Lalu Toby Lester menjelaskan bahwa dulu para ilmuwan Soviet melihat Islam berdasarkan sikap keraguan-raguan ideologinya. Misalnya, N.A. Morozov dengan mudah memberi alasan bahwa hingga masa Perang Salib tidak dapat dibedakan dengan agama Yahudi, dan hanya setelah masa itu ia memiliki ciri khas tersendiri, sedangkan Muhammad dan para khalifah pertama tidak lebih dari tokoh dalam cerita bohong. Bab ini juga menjelaskan permasalahan yang ada di hadapan kita. Yang pertama, Kitab Suci Al-Quran dianggap sebagai naskah yang paling berpengaruh secara ideologi. Yang kedua, kalangan umat Islam melihat Al-Quran sebagaimana orang-orang Kristiani memandang kitab Injil kalamullah yang tidak pernah berubah. Yang ketiga, kendati merupakan sikap ofensif terhadap sejumlah besar umat Islam, reinterpretasi ini dapat menjadi impetus atau dorongan perubahan sosial secara mendasar seperti yang dialami oleh agama Kristiani beberapa abad silam. Yang keempat, perubahan-perubahan ini dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Al-Quran pada dasarnya sebagai naskah cair atau fluid text, di mana saat masyarakat Islam memberi kontribusi dan secara bebas menata kembali apa yang telah disusun beberapa abad sebelumnya, dapat memberi isyarat bahwa Al-Quran tidak lagi suci dan bahkan telah sesat. Selanjutnya, dalam bab 2, buku ini menjelaskan mengenai sekilas tentang sejarah Islam di masa silam, yaitu Arab pra-Islam, yang dilihat dari beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi geopolitik. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Yang ketiga, Qusay sebagai penguasa kota Mekah. Yang keempat, Mekah sebuah masyarakat kabilah. Yang kelima, masa Qusay hingga Muhammad. Dan yang keenam, kondisi keagamaan di Jazirah Arab. Kondisi geopolitik yaitu Arab yang terletak dekat dengan persimpangan ketiga benua semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Lautan India ke sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan tanah gersang tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarawat yang melintasi garis pantai sebelah barat. Meski tidak banyak perairan, beberapa sumbernya terdapat di bawah tanah yang membuat ketenangan dan sejak dulu berfungsi sebagai urat nadi
pemukiman manusia dan kafilah-kafilah. Nah, agar kebayang nih gimana letaknya Jazirah Arab sebelum Islam, ada di sini ya gambarnya. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim dikaruniai anak dengan ibunda Siti Hajar, yaitu seorang putra bernama Ismail. Tetapi kelahiran Nabi Ismail ini membuat Siti Sarah cemburu luar biasa, di mana ia meminta agar Nabi Ibrahim memutus hubungan persaudaraan wanita tersebut dengan putranya. Melihat adanya perselisihan keluarga, ia membawa Siti Hajar dan Ismail ke tanah Mekah yang tandus, lembah yang sangat panas dan tak berpenduduk, serta kekurangan makanan dan minuman. Namun, beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim mengunjungi putranya yang digambarkan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102-107. Dalam ayatnya tersebut dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya bahwa ia melihat dalam mimpinya akan menyembelih putranya sendiri. Ia meminta putranya untuk memikirkannya, lalu dijawablah oleh putranya dengan hati yang lapang, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, seperti yang kita tahu, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini yang kita rayakan disebutnya yaitu Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Lalu, kisah singkat Nabi Ibrahim dan putranya Ismail tidak dimaksudkan memberi gambaran tentang kota Makkah sebelum Islam, namun sekadar pendahuluan akan adanya hubungan nenek moyang antara anggota keluarga Nabi Muhammad. Singkatnya, menjelang masa kenabian Muhammad, Jazirah Arab tidak merasa akrab melihat semua bentuk reformasi keagamaan. Sejak berabad-abad penyembahan patung berhala tetap tak terusik baik pada masa kehadiran pemukiman kaum Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul dalam Syria dan Mesir. Dalam bab 3 yaitu Wahyu dan Nabi Muhammad, di mana sejarah kita bisa melihat jejak risalah Nabi Muhammad, sifat dan kaitannya dengan para ajaran Nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia dengan satu tujuan, agar menghambakan diri kepadanya, meski ia tidak memerlukan seseorang agar menyembah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam jiwa manusia, Allah meniupkan sifat naluri yang mengantarkan penghambaan kepadanya sejauh tidak ada campur tangan pihak luar. Guna mengatasi kemungkinan adanya pengaruh luaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dari masa ke masa agar terhindar dari penyembahan berhala ataupun kufarat, dan membimbing manusia pada penyembahan yang benar, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, bab keempat yaitu menjelaskan tentang pengajaran Al-Quran. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar seni menulis, dan umumnya orang sepakat bahwa Nabi Muhammad buta huruf sepanjang hayatnya.
Ayat tersebut memberi isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Kesimpulannya, sejarah tidak selalu bersahabat dengan kitab suci. Injil asli Nabi Isa sebagaimana akan kita lihat di kemudian telah lenyap sejak awal, diganti dengan karya penulis yang tidak memiliki hubungan keilmuan dengan sumber pertama. Demikian pula dengan kitab Perjanjian Lama yang telah mengalami penderitaan begitu kronik karena tidak adanya perhatian. Hal itu bertentangan dengan kitab Al-Quran yang diberkahi dengan penyebaran yang begitu cepat ke seluruh jazirah Arab sejak kehidupan Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya itu pengulasan buku yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan ulasan buku kedua. Buku kedua berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan identitas buku terlebih dahulu. Dari sumbernya yaitu saya ambil dari Google Books dengan judul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Penulisnya Taufik Adnan Amal dengan pengantar Profesor Dr. M. Quraisy Shihab. Penerbitnya PT Pustaka Alfabet. Tahun terbitnya 2005. Kategorinya sejarah dengan ISBN 9786029193343. Nah, seperti yang sebelumnya, teman-teman harus tahu sinopsis buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran di sini. Buku ini diawali dengan latar kesejarahan, yaitu dengan situasi politik di Jazirah Arab. Dalam bab pertama, menjelaskan kondisi bangsa Arab ketika Nabi belum lahir sangat tidak terkontrol, karena Arab menjadi ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah. Ketika Nabi lahir, mulailah ada perkembangan sedikit demi sedikit. Pada saat itu, Nabi mulai menyebarkan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Mereka menolak dan memandang Islam sebagai suatu ancaman terhadap tradisi politeisme. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan perniagaan masyarakat perkotaan Arab. Melalui dunia perdagangan inilah Islam disebarluaskan. Nah, di bab kedua membahas mengenai asal-usul Al-Quran. Sebagian besar sarjana muslim memandang asal-usul kata Al-Quran dari kata qoro'ah. Dalam keseluruhan konteks yang telah dikemukakan, bisa dilihat dari pertalian erat antara kata qoro'ah dengan Al-Quran yang membuktikan bahwa terma Al-Quran memang diturunkan dari kata tersebut. Banyak yang menuduh ketika Al-Quran turun kepada Nabi, mereka tidak mempercayainya jika Al-Quran turun dari Allah, melainkan mereka mengira wahyu yang dibawa Nabi Muhammad adalah dari ruh-ruh jahat. Dan ketika itu Al-Quran menjelaskan bahwa berita langit yang disampaikan Nabi tidak berasal dari inspirasi setaniah atau inspirasi dari setan, jin, dan sebangsanya. Dan sumber tersebut, inspirasi wahyu Nabi, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terdapat beberapa gagasan Barat memandang Al-Quran tidak lebih dari tiruan rentan tradisi Yahudi, dan ada yang menganggap sumber utamanya adalah agama Kristiani. Kemiripan ajaran Al-Quran dengan tradisi Yudeo-Kristiani juga dijadikan sebagai basis oleh sarjana Barat untuk teori mereka bahwa sumber inspirasi Al-Quran adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi berbagai kemiripan dalam ajaran agama bukanlah disebabkan agama yang satu mengadopsi ajaran agama yang lain, tetapi karena tiap agama tersebut berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan semesta alam. Proses pewahyuan Al-Quran kepada Muhammad digambarkan seperti ini, yakni lewat perantara utusan spiritual ditafsirkan sebagai penyampaian wahyu ilahi kepada nabi-nabi melalui
perantara malaikat Jibril. Jadi tuh pewahyuannya itu nggak semata-mata langsung dari Allah ke Nabi Muhammad, tapi melalui perantara, yaitu melalui malaikat Jibril ini yang membisikkan wahyu ke Nabi Muhammad. Karena yang seperti kita tahu, yaitu Nabi Muhammad buta huruf sampai akhir hayatnya. Dan Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, yang seperti kita tahu, yaitu seperti itu yang kita sebut nuzulul Quran, yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan. Setelah itu bagian demi bagian yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Muhammad. Jadi di dalam gambaran Al-Quran, pengalaman kenabian Muhammad adalah suatu pengalaman yang bersifat spiritual dan internal. Nah, dalam bab 3 menjelaskan tentang kronologi pewahyuan Al-Quran. Ada sejumlah riwayat tentang susunan kronologi surat-surat Al-Quran yang dijadikan basis untuk penentuan tersebut, tetapi karakter utama riwayat-riwayat tersebut yang hanya memperhatikan bagian awal-awal surat Al-Quran untuk aransemen kronologisnya tanpa menyinggung ayat-ayat berikutnya dalam suatu surat yang diintegrasikan ke dalam surat tersebut, baik dari masa lebih awal atau dari masa belakangan, mengandung kelemahan yang sangat mendasar. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan secara diametral dengan sumber-sumber lainnya lantaran berbagai kelemahan yang telah disebutkan. Sejumlah sarjana muslim belakangan meninggalkan riwayat-riwayat yang membingungkan dan berupaya menyusun kronologi pewahyuan Al-Quran dengan menelaah secara kritis gaya bahasanya. Kronologi Al-Quran Kesarjanaan Islam. Terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologis surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Riwayat itu menuturkan aransemen kronologis wahyu-wahyu Makkiyah dan Madaniyah. Jika riwayat-riwayat tersebut dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, akan terlihat sejumlah kemiripan ataupun perbedaannya. 3 riwayat kronologi pewahyuan surat-surat Al-Quran yang dikemukakan memperlihatkan kemiripan dan aransemen surat-suratnya. Nah, nanti saya akan menampilkan susunan kronologis surat-surat Makkiyah dan Madaniyah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Al-Kafi, dan Hikrimah dan Al-Hasan. Ini adalah susunan kronologis surat Makkiyah riwayat Ibnu Hasan, Al-Kafi, Ikrimah, dan Al-Hasan. Nah, yang ini susunan kronologis surat Madaniyah riwayat yang sama. Dari ketiga riwayat susunan kronologis surat-surat Al-Quran sebelumnya yang sudah ditampilkan, terlihat bahwa riwayat pertama dari Ibnu Abbas dan riwayat kedua bersumber dari manuskrip kitab yang disusun oleh Al-Kafi identik antara satu dengan yang lainnya, sementara riwayat yang ketiga dari Ikrimah dan Al-Hasan hanya memiliki perbedaan yang relatif sedikit dari 2 riwayat sebelumnya. Lalu terdapat persamaan dan perbedaan di antara 3 versi sistem penanggalan 4 periode ini. Sejumlah kecil ayat dalam beberapa surat yang berdiri penanggalan berbeda tidak diungkapkan, kecuali dalam kasus penanggalan 0 deke Syawali yang diuraikan secara lengkap. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem penanggalan tersebut memiliki pengaruh sangat luas di kalangan akademisi barat, bahkan di kalangan tertentu sarjana muslim modern. Surat-surat periode Mekah pertama cenderung pendek-pendek, ayat-ayatnya juga pendek-pendek, serta berima. Surat-surat yang sering diawali dengan ungkapan-ungkapan sumpah serta bahasanya penuh dengan tamsilan dan keindahan puisi. Nah, nanti saya akan menampilkan susunan kronologis surat periode Mekah awal, periode Mekah tengah, periode Mekah akhir, dan periode Madaniyah versi Weil, 0 deke Syawali, dan Blacker. Nah, ketiga sistem penanggalan
Nah, selanjutnya adalah kronologi Al-Quran Kesarjanaan Barat. Sejak pertengahan abad ke-19, dunia kesarjanaan Barat mulai menaruh perhatian terhadap upaya untuk merekonstruksi secara kronologis wahyu-wahyu Al-Quran. Nah, upaya ini dilakukan dengan mengeksploitasi bahan-bahan tradisional Islam dan memperhatikan bukti-bukti internal Al-Quran sendiri, yaitu rujukan-rujukan historis di dalamnya, terutama selama periode Madinah dari karir kenabian Muhammad. Perhatian ini juga dipusatkan pada pertimbangan gaya Al-Quran, pembendaharaan katanya, dan semisalnya. Nah, titik awal perhatian Barat terhadap kajian kronologi Al-Quran dapat dikatakan bermula dengan karya Gustav Weil, Historisch Christi Einleitung in der Koran pada 1844. Nah, dalam karya ini Weil memang menerima asumsi para sarjana muslim bahwa surat-surat Al-Quran merupakan unit-unit wahyu orisinal, dan karena itu dapat disusun dalam suatu tatanan kronologis berdasarkan bahan-bahan tradisional. Lebih jauh, ia juga mengumumkan 3 kriteria untuk aransemen kronologi Al-Qurannya. Lalu terdapat karya patungan Laodike Syahwali. Ini mempengaruhi Regis Blacher dalam terjemahan Al-Qurannya, itu Le Coran Traduction selon un essai de reclassement des sourates tahun 1949 sampai 1950. Dalam terjemahan ini, ia menyusun surat-surat Al-Quran secara kronologis yang hanya berbeda dari susunan Laodike Syahwali dalam beberapa hal. Asumsi dasar penanggalan 4 periode beserta kriterianya diterima secara penuh oleh Blacher. Ini adalah susunan kronologi surat periode Makkah awal, lalu ada Makkah tengah, selanjutnya ada Makkah akhir, dan ada periode Madaniyah. Nah, ketiga sistem penanggalan 4 periode barat yang sebelumnya terlihat hanya merupakan varian yang agak terelaborasi dari sistem penanggalan Makkiyah Madaniyah kesarjanaan Islam. Ketiganya sangat bergantung pada penanggalan tradisional dan hal-hal yang bertalian dengan bentuk serta gaya yang dikembangkan sarjana muslim. Dalam periode pertama, Weil misalnya seluruh susunan kronologis 34 surat pertama dengan sejumlah kecil pengecualian hampir identik dengan rangkaian kronologi Ibnu Abbas 34 yang kemudian dikembangkan para sarjana muslim modern ke dalam sistem penanggalan Mesir. Nah, ulasan yang sudah saya jelaskan sejauh ini memperlihatkan berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang di kalangan sarjana baik muslim maupun barat tentang perwahyuan kronologis Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun baik ketika Nabi menetap di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan ulasan saya mengenai 2 buku, yaitu The History of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dari 2 buku tersebut. Nah, saya juga mohon maaf sekali banyak kekurangan dan kesalahan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.